Pak Kusno adalah seorang lelaki sederhana yang lahir dan besar di sebuah desa kecil. Sejak muda, hidupnya tidak pernah lepas dari kerja keras. Ia bukan berasal dari keluarga berada, bahkan untuk makan sehari-hari pun dulu sering pas-pasan. Namun, satu hal yang selalu dimiliki Pak Kusno adalah kemauan untuk belajar dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Sejak remaja, Pak Kusno sudah terbiasa membantu orang lain. Ia sering ikut bekerja di rumah-rumah tetangga yang sedang membangun atau memperbaiki rumah. Dari situlah, ia mulai mengenal kayu, paku, palu, dan gergaji. Awalnya ia hanya disuruh membantu mengangkat kayu atau membersihkan sisa-sisa potongan. Tetapi lama-kelamaan ia mulai memperhatikan cara orang membuat kursi, meja, dan kusen. Ia memperhatikan dengan sungguh-sungguh, meski tidak pernah diajari secara langsung. Pak Kusno belajar secara otodidak. Setiap kali melihat orang membuat perabot, ia mengingat caranya. Sepulang bekerja, ia mencoba mempraktikkan di rumah dengan alat seadanya. Kayu bekas ia kumpulkan, paku sisa ia luriskan kembali, dan palu tua milik ayahnya menjadi alat utama. Banyak hasil buatannya yang tidak rapi, bengkok, bahkan sering patah. Namun Pak Kusno tidak putus asa. Baginya, kegagalan adalah guru yang paling jujur. Setelah menikah, tanggung jawab Pak Kusno semakin besar. Ia harus menghidupi istri dan anaknya. Dengan modal nekat, ia memberanikan diri membuka usaha mebel kecil-kecilan di samping rumahnya. Bangunannya hanya berupa gubuk sederhana beratap seng. Di dalamnya hanya ada beberapa alat, gergaji tangan, palu, pahat, dan sebuah bangku kayu yang dijadikan meja kerja. Awalnya hampir tidak ada pembeli. Kadang dalam seminggu hanya satu orang yang datang. Itu pun hanya memesan perbaikan kursi. Namun Pak Kusno tetap sabar. Setiap pesanan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ia selalu berusaha memberikan hasil terbaik meskipun untungnya sangat sedikit. Baginya, kepercayaan pelanggan lebih penting daripada uang. Perlahan tapi pasti, hasil kerja Pak Kusno mulai dikenal. Kursi buatannya kuat, kusennya rapi, dan almari buatannya awet meski sederhana. Dari mulut ke mulut, nama Pak Kusno mulai terdengar. Tetangga desa lain mulai datang memesan. Ada yang memesan kursi tamu, ada yang memesan kusen pintu, bahkan ada yang memesan lemari pakaian. Pak Kusno tidak pernah menolak pekerjaan selama masih mampu mengerjakannya. Ia sering bekerja dari pagi hingga larut malam. Tangannya kapalan, punggungnya sering pegal, namun hatinya senang. Setiap kali melihat hasil karyanya terpasang di rumah orang lain, ia merasa bangga. Ia merasa hidupnya mulai memiliki arah. Seiring berjalannya waktu, usaha mebel Pak Kusno mulai berkembang. Gubuk kecilnya diperluas sedikit demi sedikit. Alat-alat pun bertambah, meski masih sederhana. Ia bisa membeli gergaji yang lebih baik, pahat baru, dan beberapa alat lain. Istrinya pun ikut membantu, membersihkan serbuk kayu dan menyiapkan makanan untuk Pak Kusno saat bekerja. Anaknya, Anto, sejak kecil sering bermain di sekitar bengkel mebel itu. Anto tumbuh dengan suara gergaji dan ketukan palu. Pak Kusno sering berkata dalam hati, ia ingin anaknya kelak memiliki kehidupan yang lebih baik, tidak seberat dirinya. Namun ia juga berharap Anto mengenal arti kerja keras. Usaha Pak Kusno semakin hari semakin stabil. Meski belum bisa dibilang kaya, kehidupan keluarganya jauh lebih baik dibanding dulu. Mereka bisa makan dengan layak, anaknya bisa sekolah, dan Pak Kusno mulai dikenal sebagai tukang mebel yang jujur dan bisa dipercaya. Pak Kusno selalu berpegang pada satu prinsip, rezeki datang dari kerja keras dan niat baik. Ia tidak pernah mengambil jalan pintas. Ia percaya, selama ia bekerja dengan jujur, usahanya akan terus berjalan. Prinsip itulah yang membuatnya bertahan melewati berbagai kesulitan. Namun Pak Kusno tidak pernah menyangka bahwa usaha yang ia bangun dengan susah payah dari nol ini kelak akan menghadapi ujian yang jauh lebih besar. Sebuah ujian yang bukan hanya soal kerja keras, tetapi juga tentang pilihan, kepercayaan, dan akibat dari melanggar sebuah pantangan. Semua itu masih jauh di depan. Untuk saat ini, Pak Kusno hanya seorang pengrajin mebel sederhana yang terus memahat kayu dengan penuh harapan, tanpa tahu bahwa perjalanan hidupnya dan usahanya akan membawa cerita panjang yang penuh pelajaran. Tahun demi tahun berlalu, usaha mebel Pak Kusno terus berjalan dengan perlahan namun pasti. Apa yang dulu hanya berupa gubuk kecil beratap seng, kini sudah berubah menjadi bengkel sederhana yang lebih layak. Dindingnya masih dari papan kayu, lantainya masih tanah yang dipadatkan. Tetapi suasananya selalu hidup oleh suara gergaji, ketukan palu, dan aroma kayu yang khas. Pak Kusno mulai dikenal bukan hanya di desanya sendiri, tetapi juga di desa-desa sekitar. Banyak orang yang sengaja datang karena mendengar hasil kerjanya kuat dan tahan lama. Meski desainnya tidak mewah, namun kualitasnya membuat orang puas. Bagi Pak Kusno, kepuasan pelanggan adalah kebanggaan yang tidak ternilai. Pesanan mulai berdatangan lebih banyak dari sebelumnya. Kursi tamu, meja makan, kusen pintu dan jendela,
lemari pakaian, hingga rak dapur sering ia kerjakan. Kadang ia kewalahan karena harus mengerjakan semuanya sendiri. Namun Pak Kusno tidak pernah mengeluh. Ia mengatur waktu sebaik mungkin, bekerja sejak pagi buta hingga malam hari. Melihat suaminya semakin sibuk, istri Pak Kusno ikut membantu sebisanya. Ia menyiapkan minum, memasak, dan sesekali membantu membersihkan bengkel. Meski penghasilannya belum besar, keluarga kecil itu hidup dengan rasa syukur. Mereka jarang membeli barang baru, lebih memilih menabung sedikit demi sedikit. Suatu hari, Pak Kusno memberanikan diri menerima seorang pekerja lepas, seorang pemuda desa yang ingin belajar mebel. Pak Kusno mengajarinya dengan sabar, seperti ia dulu belajar sendiri. Baginya, berbagi ilmu bukanlah hal yang harus ditakuti. Justru dengan adanya bantuan, pekerjaan bisa selesai lebih cepat. Dengan adanya pekerja, usaha mebel Pak Kusno semakin lancar. Ia bisa menerima pesanan lebih banyak tanpa mengurangi kualitas. Pelanggan semakin percaya, bahkan ada yang rela menunggu lama demi mendapatkan hasil buatan Pak Kusno. Pendapatan Pak Kusno pun mulai meningkat. Ia bisa memperbaiki rumahnya sedikit demi sedikit. Atap seng diganti genteng, dinding kayu diganti tembok sederhana. Namun Pak Kusno tetap hidup apa adanya. Ia tidak ingin terlena oleh keberhasilan. Baginya, kerja keras harus tetap dijaga. Anaknya, Anto, mulai beranjak remaja. Sepulang sekolah, Anto sering membantu ayahnya di bengkel. Meski awalnya hanya disuruh menyapu atau mengangkat kayu, lama-kelamaan Anto mulai tertarik. Pak Kusno mengajarinya cara mengukur kayu, memotong dengan lurus dan menyambung dengan rapi. Namun Pak Kusno selalu menekankan bahwa sekolah tetap nomor satu. Pak Kusno berharap Anto memiliki masa depan yang lebih luas. Ia tidak ingin anaknya hanya bergantung pada satu keahlian. Meski begitu, Pak Kusno merasa tenang karena Anto sudah mengenal dasar-dasar mebel. Setidaknya jika suatu hari dibutuhkan, Anto bisa meneruskan usaha ini. Nama Pak Kusno semakin harum. Ia dikenal sebagai orang yang jujur, tidak suka mengurangi bahan, dan selalu menepati janji. Jika pesanan terlambat, ia akan memberitahu pelanggan dengan jujur. Sikap itulah yang membuat orang percaya dan kembali lagi. Namun di balik semua keberhasilan itu, Pak Kusno tetap menyadari satu hal. Tubuhnya tidak lagi sekuat dulu, usia mulai bertambah, tenaga tidak seperti saat muda. Ia sering merasa pegal dan cepat lelah. Meski tidak pernah mengeluh, diam-diam Pak Kusno mulai memikirkan masa depan usahanya. Ia sering duduk termenung di bengkel setelah pekerjaan selesai, memandang tumpukan kayu dan alat-alatnya. Dalam hati, ia bertanya-tanya, sampai kapan ia bisa bekerja seperti ini? Ia ingin usahanya tetap hidup, meski suatu hari ia tidak lagi kuat mengangkat kayu. Pak Kusno mulai lebih sering melibatkan Anto dalam pekerjaan. Bukan hanya soal teknik, tetapi juga soal sikap. Ia mengajarkan kejujuran, kesabaran, dan pentingnya menjaga kepercayaan orang. Pak Kusno percaya, usaha yang dibangun dengan niat baik akan membawa kebaikan pula. Hari-hari terus berjalan dengan penuh kesibukan. Usaha mebel Pak Kusno mencapai masa yang paling stabil sepanjang hidupnya. Pesanan selalu ada, alat semakin lengkap, dan pekerja bertambah satu orang lagi. Bagi orang lain, ini mungkin sudah dianggap sukses. Namun Pak Kusno tidak pernah merasa benar-benar aman. Ia selalu berdoa agar usahanya tetap berjalan dengan baik dan keluarganya selalu diberi kesehatan. Ia tidak tahu bahwa ketenangan ini suatu hari akan berubah dan roda kehidupan akan berputar ke arah yang tidak pernah ia bayangkan. Babak kehidupan Pak Kusno masih panjang. Keberhasilan ini hanyalah awal dari perjalanan yang akan membawa perubahan besar, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi anaknya yang kelak harus menghadapi kenyataan pahit saat usaha ini jatuh ke tangannya. Warisan usaha dan awal kemunduran. Waktu berjalan tanpa pernah menunggu siapapun. Usia Pak Kusno semakin bertambah dan tanda-tanda kelelahan mulai terlihat jelas. Jika dulu ia bisa bekerja seharian penuh tanpa henti, kini baru setengah hari saja tubuhnya sudah terasa lemah. Tangannya sering gemetar saat memegang pahat, dan punggungnya kerap terasa nyeri hingga membuatnya harus duduk lama untuk sekadar menarik nafas. Awalnya Pak Kusno menganggap semua itu hal biasa. Ia merasa itu hanya bagian dari proses menua. Namun lama-kelamaan, kondisi kesehatannya semakin menurun. Ia sering jatuh sakit, batuk tidak sembuh-sembuh, dan tubuhnya mudah lelah. Meski begitu, ia tetap memaksakan diri datang ke bengkel, walau hanya untuk mengawasi pekerjaan. Anto yang melihat kondisi ayahnya mulai khawatir. Ia sering menyuruh Pak Kusno beristirahat, tetapi Pak Kusno selalu menjawab dengan senyum tipis. Baginya, bengkel mebel itu bukan sekadar tempat bekerja, melainkan bagian dari hidupnya. Ia merasa tenang ketika berada di antara kayu-kayu dan alat kerja yang sudah menemaninya selama puluhan tahun. Suatu hari, Pak Kusno jatuh sakit cukup parah. Tubuhnya lemas dan tidak sanggup bangun dari tempat tidur. Anto dan ibunya panik. Mereka membawa Pak Kusno berobat, namun kondisi tubuhnya memang sudah tidak sekuat dulu. Sejak saat itu, Pak Kusno benar-benar tidak bisa lagi bekerja seperti biasanya. Bengkel mebel pun mulai lebih banyak dipegang oleh Anto. Awalnya Anto masih ragu. Meski sudah sering membantu, tanggung jawab sepenuhnya terasa sangat berat. Namun demi keluarga dan usaha ayahnya, Anto mencoba memberanikan diri. Ia mulai menerima pesanan, mengatur pekerja, dan berurusan dengan pelanggan.
Beberapa bulan pertama masih berjalan cukup baik. Para pelanggan lama tetap datang karena percaya pada nama Pak Kusno. Namun perlahan, masalah mulai muncul. Anto belum sepenuhnya memahami cara mengelola usaha. Ia sering salah menghitung bahan, kurang teliti dalam menyimpan kayu, dan tidak secepat ayahnya dalam mengambil keputusan. Pak Kusno sebenarnya masih sering memberi nasihat dari tempat tidurnya. Ia mengingatkan Anto agar tetap sabar dan teliti. Namun tidak semua nasihat itu benar-benar dipahami oleh Anto. Ia merasa harus membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri tanpa selalu bergantung pada ayahnya. Tak lama setelah itu Pak Kusno meninggal dunia. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Bengkel mebel yang dulu selalu ramai oleh suaranya kini terasa sunyi. Bagi Anto, kepergian ayahnya bukan hanya kehilangan sosok orang tua, tetapi juga kehilangan penopang utama dalam menjalankan usaha. Setelah masa berkabung berlalu, Anto kembali fokus pada usaha mebel. Namun keadaan sudah tidak sama. Tanpa pengalaman dan kebijaksanaan ayahnya, Anto mulai kewalahan. Pesanan semakin jarang datang, beberapa pelanggan lama memilih mencari tukang lain karena merasa hasil kerja Anto belum sebaik Pak Kusno. Stok barang di bengkel pun mulai menipis. Kayu tidak selengkap dulu, alat-alat mulai rusak dan tidak segera diganti karena modal semakin menipis. Anto mencoba bertahan dengan sisa-sisa yang ada, tetapi hasilnya tidak maksimal. Bengkel yang dulu penuh kini terlihat kosong dan sepi. Pekerja satu persatu mulai pergi. Mereka tidak disalahkan, karena pesanan memang jarang dan upah tidak menentu. Anto semakin tertekan. Setiap hari ia duduk di bengkel, menunggu pembeli yang tidak kunjung datang. Dalam hatinya, ia mulai merasa takut dan bingung. Uang simpanan peninggalan ayahnya lama-kelamaan habis untuk kebutuhan sehari-hari. Anto tidak memiliki modal untuk membeli bahan baru. Ia merasa terjebak dalam keadaan yang sulit. Usaha yang dibangun ayahnya dengan kerja keras bertahun-tahun, kini perlahan-lahan seperti runtuh di tangannya. Malam-malam Anto sering sulit tidur. Ia teringat wajah ayahnya, teringat bengkel yang dulu ramai, dan merasa bersalah karena tidak mampu mempertahankannya. Rasa putus asa mulai menguasai pikirannya. Ia mulai berpikir bahwa dirinya tidak cukup kuat untuk meneruskan usaha ini. Dalam keheningan bengkel yang sepi, Anto mulai bertanya-tanya, apakah ada jalan lain untuk menyelamatkan usaha keluarganya? Ia mulai membuka pikirannya pada hal-hal yang dulu tidak pernah terfikirkan. Di titik inilah, langkah Anto akan membawanya pada pilihan yang kelak mengubah hidupnya, pilihan yang penuh risiko dan konsekuensi. Hari-hari Anto berjalan dengan perasaan yang semakin berat. Setiap pagi, ia tetap membuka bengkel mebel peninggalan ayahnya. Meski di dalam hatinya, ia sudah tidak punya harapan besar. Kayu hanya tersisa beberapa batang. Alat-alat banyak yang tumpul dan rusak. Sementara suara pembeli yang dulu ramai, kini hampir tidak pernah terdengar. Bengkel itu lebih sering sunyi, hanya diisi oleh angin dan debu kayu yang berterbangan. Anto sering duduk sendirian di bangku kayu tua, memandangi bekas hasil kerja ayahnya. Di dinding masih tergantung beberapa perabot lama buatan Pak Kusno, seakan menjadi saksi kejayaan masa lalu. Setiap melihatnya, dada Anto terasa sesak. Ia merasa telah mengecewakan ayahnya, mengecewakan ibunya, dan mengecewakan dirinya sendiri. Ibunya beberapa kali mencoba menguatkan Anto. Ia berkata bahwa rezeki sudah ada yang mengatur, dan usaha bisa bangkit kembali jika dijalani dengan sabar. Namun Anto sudah terlalu lelah untuk sekadar mendengar nasihat. Pikiran dan hatinya dipenuhi ketakutan. Ia takut usaha ini benar-benar mati. Takut tidak bisa menghidupi keluarga. Dan takut menjadi bahan pembicaraan orang kampung. Tekanan demi tekanan membuat Anto mulai berubah. Ia menjadi pendiam dan mudah marah. Setiap kali melihat bengkel yang kosong, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang sama. Bagaimana cara mengembalikan usaha ini seperti dulu? Ia sadar bahwa kerja keras saja rasanya tidak cukup, karena modal sudah habis, dan kepercayaan pembeli perlahan hilang. Suatu sore, Anto duduk di warung kopi dekat rumah. Ia hanya memesan segelas kopi hitam, lalu duduk termenung. Beberapa orang tua di warung itu sedang berbincang. Anto tidak terlalu memperhatikan, sampai ia mendengar pembicaraan tentang seseorang yang usahanya bangkit kembali secara tiba-tiba. Mereka menyebut nama seorang tua yang dikenal sebagai Mbah Rohman. Konon, Mbah Rohman sering didatangi orang-orang yang usahanya macet. Banyak yang percaya bahwa ia bisa memberikan penglaris agar usaha kembali ramai. Anto awalnya hanya mendengarkan sambil lalu, namun kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Malam itu, Anto tidak bisa tidur. Ia membolak-balikan badan, memandangi langit-langit rumah yang gelap. Ia teringat pesan ayahnya yang selalu mengajarkan kejujuran dan kerja keras. Pak Kusno tidak pernah percaya pada jalan pintas. Namun dalam kondisi sekarang,
Anto merasa sudah tidak punya pilihan lain. Beberapa hari kemudian, setelah berpikir panjang dan diliputi rasa ragu, Anto akhirnya memutuskan untuk mencari Mbah Rohman. Ia merasa bersalah, seolah mengkhianati prinsip ayahnya sendiri. Namun rasa putus asa lebih kuat daripada rasa bersalah itu. Anto berangkat pagi-pagi sekali. Ia menempuh perjalanan cukup jauh, melewati desa demi desa. Di sepanjang perjalanan, hatinya terus gelisah. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah langkah ini benar, atau justru akan membawanya pada masalah yang lebih besar. Sesampainya di rumah Mbah Rohman, Anto melihat sebuah rumah sederhana yang jauh dari kesan mewah. Tidak ada tanda-tanda aneh atau menakutkan, hanya sebuah rumah tua dengan halaman yang bersih dan tenang. Perasaan Anto sedikit mereda, meski kegugupan tetap terasa. Mbah Rohman menerima Anto dengan sikap biasa saja. Wajahnya tenang, suaranya pelan, namun sorot matanya terasa dalam. Anto menceritakan semuanya, dari usaha ayahnya yang dulu berjaya, hingga kondisinya sekarang yang hampir bangkrut. Ia berbicara dengan jujur, bahkan tanpa sadar air matanya menetes. Mbah Rohman mendengarkan tanpa banyak bicara. Setelah Anto selesai, ia hanya terdiam sejenak, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Lalu ia berkata bahwa setiap usaha memiliki jalannya sendiri, dan tidak semua orang sanggup menjaga amanah yang besar. Mbah Rohman akhirnya mengatakan bahwa ia bisa membantu, namun bantuan itu bukan tanpa syarat. Ada pantangan yang harus dipatuhi dengan sungguh-sungguh. Jika pantangan itu dilanggar, maka akibatnya tidak main-main. Usaha yang sudah bangkit bisa jatuh kembali, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Anto mendengarkan dengan wajah serius. Ia mengangguk berkali-kali, berjanji dalam hati akan mematuhi apapun syaratnya. Dalam kondisi seperti ini, ia merasa tidak punya alasan untuk menolak. Yang ada di pikirannya hanyalah satu, menyelamatkan usaha mebel peninggalan ayahnya. Sebelum Anto pulang, Mbah Rohman berpesan agar ia selalu ingat bahwa penglaris bukanlah segalanya. Kerja keras tetap harus dijalani, dan pantangan harus dijaga. Jika hatinya tidak kuat, maka sebaiknya jangan melangkah lebih jauh. Anto pulang dengan perasaan campur aduk. Ada harapan kecil yang mulai tumbuh, namun juga ada rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Ia tidak tahu bahwa keputusan hari itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang kelak akan menguji keteguhan hati dan kesadarannya tentang arti usaha, rezeki, dan akibat dari sebuah pelanggaran. Penglaris dan awal kebangkitan. Setelah pertemuannya dengan Mbah Rohman, hari-hari Anto terasa berbeda. Ada perasaan takut sekaligus harap yang bercampur menjadi satu. Ia pulang ke rumah dengan langkah pelan, pikirannya dipenuhi pesan-pesan yang disampaikan Mbah Rohman. Malam itu, Anto hampir tidak bisa memejamkan mata. Ia terus memikirkan keputusan yang telah diambilnya, sebuah keputusan yang tidak pernah terlintas di benaknya sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Anto kembali mendatangi Mbah Rohman sesuai pesan yang diberikan. Kali ini ia datang dengan niat yang lebih mantap, meski hatinya masih bergetar. Mbah Rohman menyambutnya seperti biasa, tenang dan tidak banyak bicara. Ia lalu memberikan sesuatu yang disebut sebagai penglaris usaha, disertai petunjuk dan pantangan yang harus dijaga. Mbah Rohman menegaskan bahwa penglaris itu bukan untuk disalahgunakan. Ia hanya membantu membuka jalan rezeki, bukan menggantikan usaha dan kerja keras. Anto diwanti-wanti agar tetap bekerja dengan jujur, tidak serakah, dan tidak melanggar pantangan yang sudah ditetapkan. Salah satu pantangan yang paling ditekankan adalah larangan memakan sate dalam bentuk apapun. Anto mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ia mencatat semua pesan itu dalam ingatannya. Dalam hati, ia berjanji akan memegangnya sekuat tenaga. Ia merasa ini adalah kesempatan terakhir untuk menyelamatkan usaha ayahnya. Sesampainya di rumah, Anto langsung membersihkan bengkel mebelnya. Ia menyapu lantai, menata ulang alat-alat yang tersisa, dan membersihkan debu yang sudah lama menumpuk. Bengkel yang sebelumnya terasa mati, kini perlahan terlihat hidup kembali. Anto sendiri heran, semangatnya tiba-tiba muncul kembali setelah sekian lama tenggelam dalam keputusasaan. Hari pertama berlalu tanpa pembeli. Hari kedua pun sama. Anto mulai merasa cemas, namun ia mencoba menenangkan diri. Ia ingat pesan Mbah Rohman agar bersabar dan tidak terburu-buru. Ia tetap bekerja, memperbaiki beberapa kursi lama, dan membuat perabot kecil dari sisa kayu yang ada.
Memasuki hari ketiga, sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi. Seorang tetangga datang untuk memperbaiki kursi yang rusak. Bagi Anto, itu adalah hal kecil, namun terasa sangat berarti. Ia mengerjakan pesanan itu dengan sepenuh hati, seolah mengerjakan pesanan terbesar dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya, pembeli mulai berdatangan satu persatu. Ada yang memesan kusen, ada yang memesan meja, bahkan ada yang memesan lemari. Anto hampir tidak percaya dengan apa yang ia alami. Bengkel yang sebelumnya sepi, kini mulai terdengar kembali suara gergaji dan palu. Uang hasil penjualan perlahan terkumpul. Anto menggunakan uang itu dengan sangat hati-hati. Ia membeli kayu sedikit demi sedikit, memperbaiki alat yang rusak, dan melengkapi bahan yang sebelumnya habis. Ia tidak lagi menghambur-hamburkan uang seperti orang yang baru mendapat rezeki besar. Ia belajar dari keterpurukan yang pernah dialaminya. Dalam waktu beberapa bulan, perubahan besar mulai terlihat. Stok kayu kembali lengkap. Bengkel mebel Anto mulai terlihat ramai. Orang-orang yang dulu sempat pergi, kini mulai kembali. Bahkan ada pelanggan baru yang datang dari luar desa. Anto mulai mempekerjakan kembali beberapa anak buah. Ia belajar mengatur pekerjaan dengan lebih baik. Meski belum sehebat ayahnya dulu, Anto mulai menemukan caranya sendiri. Ia bekerja lebih disiplin dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dengan bertambahnya pesanan, Anto menyadari bahwa tempat bengkelnya sudah tidak cukup lagi. Ia kemudian memberanikan diri membeli sebidang tanah kosong tepat di depan usahanya. Tanah itu ia gunakan untuk menaruh pasir, semen, dan kayu dalam jumlah besar. Keputusan itu membuat usahanya semakin tertata dan berkembang pesat. Nama Anto mulai dikenal sebagai penerus Pak Kusno. Banyak orang berkata bahwa usaha mebel itu seperti hidup kembali. Ibunya pun merasa lega melihat perubahan yang terjadi. Rumah mereka kembali dipenuhi harapan, bukan lagi keluh kesah. Namun di balik semua keberhasilan itu, Anto tidak pernah lupa akan pesan Mbah Rohman. Ia selalu mengingat pantangan yang harus dijaga. Setiap kali melihat penjual sate lewat, ia menundukkan kepala dan mengingatkan dirinya sendiri. Ia tahu, keberhasilan ini bukan tanpa risiko. Anto merasa seolah sedang berjalan di jalan yang tipis. Di satu sisi ada kesuksesan yang terus membesar, di sisi lain ada bahaya besar jika ia lengah. Meski demikian, Anto tetap melangkah, berharap ia cukup kuat untuk menjaga semua yang telah ia bangun kembali. Ia tidak menyadari bahwa ujian terbesar justru akan datang saat ia merasa paling aman dan paling percaya diri. Sebuah ujian sederhana yang terlihat sepele, namun akan menentukan nasib usahanya di masa depan. Seiring berjalannya waktu, usaha mebel Anto benar-benar menunjukkan perubahan yang besar. Bengkel yang dulu sepi, kini hampir setiap hari dipenuhi aktivitas. Suara gergaji, palu, dan tawa para pekerja kembali terdengar dari pagi hingga sore. Kayu-kayu tersusun rapi, pasir dan semen tertata di tanah kosong yang telah dibelinya, dan pesanan datang silih berganti tanpa henti. Anto kini tidak lagi bekerja sendirian. Ia memiliki beberapa anak buah yang membantunya. Ada yang bertugas memotong kayu, ada yang merakit, ada pula yang menghaluskan hasil jadi. Anto belajar mengatur pekerjaan dengan lebih tertib. Ia membagi tugas, mengatur waktu, dan mulai memahami bagaimana mengelola usaha dengan lebih baik. Banyak orang mulai memuji keberhasilan Anto. Mereka mengatakan bahwa Anto berhasil menghidupkan kembali usaha Pak Kusno yang sempat mati. Nama Pak Kusno kembali disebut-sebut, dan Anto mulai dikenal sebagai penerus yang berhasil. Pujian-pujian itu perlahan membangun rasa percaya diri dalam diri Anto. Pendapatan Anto meningkat pesat. Ia bisa memenuhi kebutuhan keluarga, memperbaiki rumah, dan membayar para pekerja dengan layak. Ibunya tidak lagi terlihat murung seperti dulu. Wajahnya kini lebih sering dihiasi senyum. Bagi Anto, melihat ibunya tenang adalah kebahagiaan tersendiri. Namun di tengah kesuksesan itu, Anto selalu teringat pesan Mbah Rohman. Pantangan yang diberikan bukanlah hal main-main. Setiap pagi sebelum membuka bengkel, Anto selalu mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap rendah hati dan tidak melanggar aturan yang telah disepakati. Pantangan itu sebenarnya sederhana, tetapi membutuhkan keteguhan hati. Anto tidak boleh memakan sate dalam bentuk apapun, baik sate ayam, sate kambing, maupun sate yang dimasak dengan cara lain. Awalnya pantangan itu terasa mudah dijalani. Anto bahkan menganggapnya sebagai pengingat agar ia selalu waspada. Namun semakin lama, godaan itu semakin sering datang. Setiap ada acara di desa, sate hampir selalu menjadi hidangan utama. Saat ada hajatan, saat ada syukuran, bahkan saat berkumpul dengan teman-teman lama. Anto sering menolak dengan alasan sudah kenyang atau tidak enak badan. Beberapa orang mulai bertanya-tanya. Ada yang bercanda, ada yang mengejek, ada pula yang merasa heran. Anto hanya tersenyum dan tidak pernah menjelaskan alasan sebenarnya. Ia tidak ingin membuka rahasia yang ia anggap sakral. Di sisi lain,
rasa percaya diri Anto semakin besar. Ia mulai merasa bahwa usahanya maju karena kerja kerasnya sendiri. Ia bekerja lebih rapi, lebih cepat, dan lebih teratur dibanding dulu. Dalam hatinya, muncul perasaan bahwa mungkin pantangan itu hanya simbol saja, bukan sesuatu yang benar-benar menentukan nasib usahanya. Perasaan itu tumbuh perlahan, tanpa ia sadari. Anto masih mematuhi pantangan, tetapi kewaspadaannya mulai berkurang. Ia tidak lagi merasakan rasa takut seperti di awal. Ia mulai berpikir bahwa selama ia tidak serakah dan tetap bekerja dengan jujur, semuanya akan baik-baik saja. Kesibukan membuat Anto jarang pulang tepat waktu. Kadang ia pulang malam karena menyelesaikan pesanan. Hubungannya dengan keluarga tetap baik, tetapi waktu kebersamaan mulai berkurang. Anto merasa wajar, karena menurutnya semua itu demi masa depan yang lebih baik. Suatu sore, Anto berdiri di depan bengkelnya sambil memandangi tanah kosong yang kini penuh dengan bahan bangunan. Ia teringat masa-masa sulit ketika ia hampir menyerah. Kini semua itu terasa seperti mimpi buruk yang sudah berlalu. Dalam hatinya, Anto merasa bangga pada dirinya sendiri. Namun kebanggaan itu perlahan berubah menjadi kelalaian. Anto mulai jarang mengingatkan dirinya tentang pesan Mbah Rohman. Pantangan yang dulu selalu ia jaga dengan penuh rasa takut, kini hanya tersisa sebagai ingatan samar di sudut pikirannya. Ia tidak menyadari bahwa kesuksesan seringkali membawa ujian yang lebih halus dan berbahaya. Bukan dalam bentuk kesulitan, tetapi dalam bentuk rasa aman yang berlebihan. Rasa aman itulah yang perlahan melemahkan kewaspadaannya. Anto masih berjalan di jalur keberhasilan. Usahanya masih ramai, pekerjanya masih setia, dan uang masih mengalir. Namun di balik semua itu, benih kelalaian telah tumbuh. Tinggal menunggu waktu, kapan benih itu akan berubah menjadi kesalahan besar. Bab ini menjadi titik tenang sebelum badai. Sebuah masa di mana segalanya tampak baik-baik saja. Padahal di baliknya, takdir sedang menyiapkan ujian yang akan mengubah segalanya, hanya karena satu pelanggaran yang terlihat sepele. Pantangan yang terlanggar. Hari itu sebenarnya berjalan seperti biasa. Anto bangun pagi, membuka bengkel, dan mengawasi para pekerja yang mulai sibuk dengan pesanan. Tidak ada firasat buruk sedikit pun. Usaha mebelnya sedang berada di masa yang sangat baik. Pesanan menumpuk, bahan lengkap, dan para pelanggan terlihat puas dengan hasil kerjanya. Menjelang sore, Anto pulang lebih awal dari biasanya. Ia ingin meluangkan waktu bersama keluarga, sesuatu yang sudah lama jarang ia lakukan. Ibunya terlihat senang melihat Anto pulang sebelum malam. Mereka berbincang ringan, tertawa kecil, dan suasana rumah terasa hangat. Saat malam tiba, Anto bersama istri dan anaknya memutuskan keluar rumah untuk mencari makan. Sudah lama mereka tidak makan bersama di luar. Anto merasa itu hal kecil, namun penting untuk menjaga kebersamaan keluarga. Mereka berjalan santai, menikmati udara malam yang sejuk. Di sepanjang jalan, banyak penjual makanan berderet. Bau masakan tercium di mana-mana. Anak Anto terlihat antusias, matanya berbinar melihat berbagai pilihan makanan. Ia lalu menarik tangan Anto dan menunjuk ke arah seorang penjual sate. "Pak, aku mau makan sate," kata anaknya dengan suara polos. Anto langsung terdiam. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Kata sate seolah menggema di kepalanya. Pantangan itu tiba-tiba muncul dalam ingatannya. Larangan yang selama ini ia jaga dengan susah payah. Ia menoleh ke arah istri dan anaknya. Anak itu menatapnya penuh harap. Istrinya pun terlihat lelah dan berharap bisa makan sesuatu yang sederhana dan enak. Anto merasa terjebak dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan akan datang dengan cara seperti ini. Awalnya Anto mencoba mengalihkan. Ia menawarkan makanan lain, namun anaknya tetap bersikeras ingin sate. Anak itu jarang meminta sesuatu dengan sungguh-sungguh, dan malam itu ia benar-benar menginginkannya. Dalam hati Anto terjadi pergulatan. Ia teringat pesan Mbah Rohman, teringat masa-masa sulit ketika usahanya hampir mati. Namun di sisi lain, ia juga merasa bahwa satu kali saja mungkin tidak akan membawa dampak apa-apa. Lagipula, selama ini usahanya berjalan baik-baik saja. Pikiran Anto mulai mencari pembenaran. Ia berkata dalam hati bahwa yang terpenting adalah niat baik dan kerja keras. Pantangan itu mungkin hanya simbol, bukan sesuatu yang benar-benar menentukan segalanya. Lagipula, ia tidak melakukannya dengan niat buruk. Akhirnya Anto mengalah. Mereka duduk di warung sate sederhana itu. Anak Anto terlihat sangat senang. Anto mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia memesan sate gulai dan duduk sambil berbincang ringan dengan keluarga. Saat tusuk sate pertama masuk ke mulutnya, Anto langsung terdiam. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Bukan karena rasanya, tetapi karena hatinya tiba-tiba terasa tidak tenang. Ia berhenti mengunyah sejenak, lalu teringat dengan jelas pantangan yang telah ia langgar. Ia menelan sisa makanan itu dengan perasaan bersalah. Meski berusaha bersikap biasa di depan keluarga, pikirannya sudah tidak fokus. Suara-suara di sekitarnya terdengar samar. Dalam hatinya, Anto mulai merasa takut.
Sepulang dari makan, Anto menjadi lebih pendiam. Istrinya sempat bertanya, apakah ia kelelahan, namun Anto hanya mengangguk. Malam itu ia sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan bengkel mebelnya muncul, disertai perasaan tidak nyaman yang semakin kuat. Hari berikutnya, Anto tetap membuka bengkel seperti biasa. Namun sejak pagi, ada hal-hal kecil yang terasa berbeda. Seorang pelanggan membatalkan pesanan secara mendadak. Seorang pemasok kayu menunda pengiriman tanpa alasan yang jelas. Anto mencoba menganggap itu hal biasa. Hari demi hari berlalu, dan kejadian-kejadian kecil itu terus bertambah. Pesanan yang biasanya datang setiap hari mulai berkurang. Bengkel tidak seramai biasanya. Para pekerja mulai sering menganggur menunggu pekerjaan. Dalam seminggu, perubahan itu semakin terasa jelas. Anto mulai gelisah. Ia teringat kembali malam saat ia memakan sate bersama keluarganya. Rasa bersalah yang sempat ia tekan, kini muncul kembali dengan lebih kuat. Anto mencoba menenangkan diri. Ia berkata pada dirinya sendiri, bahwa ini mungkin hanya kebetulan. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang sudah berubah sejak malam itu. Pantangan yang ia anggap sepele, ternyata membawa beban yang besar. Anto mulai menyadari bahwa keputusan kecil bisa membawa akibat panjang. Namun penyesalan selalu datang terlambat. Apa yang sudah terjadi tidak bisa ditarik kembali. Hari-hari setelah malam itu berjalan dengan perasaan tidak menentu bagi Anto. Setiap pagi ia tetap membuka bengkel seperti biasa, namun semangatnya tidak lagi sama. Ada rasa gelisah yang terus mengikutinya, seolah ada bayangan tak terlihat yang mengawasi setiap langkahnya. Anto berusaha menepis perasaan itu, tetapi kenyataannya keadaan usaha benar-benar mulai berubah. Pesanan yang biasanya datang hampir setiap hari, kini semakin jarang. Dalam seminggu, hanya 1 atau 2 orang yang datang sekadar bertanya, bukan memesan. Bengkel yang dulu ramai, kini sering sunyi. Para pekerja duduk termenung, menunggu instruksi yang tak kunjung datang. Anto mencoba tetap terlihat tenang di depan mereka, meski hatinya penuh kecemasan. Masalah demi masalah mulai muncul. Kayu yang disimpan di tanah depan bengkel sebagian rusak karena hujan. Beberapa bahan bangunan berkurang tanpa ia sadari. Alat-alat kerja yang selama ini jarang bermasalah, tiba-tiba sering rusak. Gergaji tumpul, mesin macet, dan pekerjaan menjadi lambat. Anto mulai mengeluarkan uang simpanan untuk menutup kebutuhan bengkel dan membayar upah pekerja. Ia berharap keadaan ini hanya sementara. Namun harapan itu semakin hari semakin menipis. Setiap sore, Anto menghitung pemasukan dan pengeluaran dengan wajah muram. Para pelanggan lama satu persatu menghilang. Ada yang berkata sudah menemukan tukang lain, ada pula yang tidak memberi kabar sama sekali. Anto mulai merasa kehilangan kepercayaan orang-orang. Ia teringat masa kejayaan ayahnya dan merasa sedih melihat kondisi sekarang. Ibunya mulai menyadari perubahan itu. Ia sering melihat Anto duduk termenung di teras rumah. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Ibunya mencoba bertanya, namun Anto tidak pernah menjelaskan secara rinci. Ia hanya berkata bahwa usaha sedang sepi. Malam-malam Anto kembali dipenuhi kegelisahan. Ia sering terbangun di tengah malam dengan pikiran yang penuh kekhawatiran. Bayangan bengkel yang kosong dan pekerja yang pulang tanpa upah menghantui tidurnya. Di saat-saat seperti itu, Anto mulai menyesali keputusannya. Dalam hatinya, Anto yakin bahwa semua ini berawal dari pelanggaran pantangan. Ia teringat jelas peringatan Bah Rohman. Usaha yang sudah bangkit bisa jatuh lebih parah jika aturan dilanggar. Kini kata-kata itu terasa sangat nyata. Anto mencoba memperbaiki keadaan dengan bekerja lebih keras. Ia datang lebih pagi dan pulang lebih malam. Ia mencoba menawarkan jasa ke desa-desa lain, namun hasilnya tidak seberapa. Seolah-olah pintu rezeki yang dulu terbuka lebar kini tertutup perlahan. Para pekerja mulai mengeluh. Mereka tidak lagi menerima pekerjaan sebanyak dulu. Beberapa di antaranya memilih pergi mencari pekerjaan lain. Anto tidak bisa menahan mereka. Ia sadar bahwa ia tidak mampu menjanjikan apa-apa. Tanah kosong yang dulu menjadi simbol kemajuan kini terasa seperti beban. Pasir, semen, dan kayu menumpuk tanpa digunakan. Anto hanya bisa memandanginya dengan perasaan campur aduk. Semua yang dulu ia banggakan kini seolah menjadi saksi kejatuhannya. Ibunya akhirnya berkata dengan suara pelan, mengingatkan Anto tentang pesan ayahnya dulu, tentang kejujuran, kesabaran, dan menjaga amanah. Kata-kata itu membuat hati Anto semakin berat. Ia merasa telah menyimpang terlalu jauh. Dalam keheningan bengkel yang sepi, Anto sering duduk sendirian, memikirkan kesalahannya. Ia menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya soal kerja keras, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan dan komitmen.
ketika komitmen itu dilanggar, akibatnya bisa sangat besar. Keadaan terus memburuk, hutang mulai menumpuk, uang simpanan habis, bengkel kembali seperti di masa awal keterburukan, bahkan lebih parah, Anto merasa seolah mengulang mimpi buruk yang dulu pernah ia lalui. Bab ini menjadi gambaran bagaimana keberuntungan bisa pergi secara perlahan, tanpa suara, tidak datang dengan satu pukulan besar, tetapi dengan banyak masalah kecil yang saling menyambung, hingga akhirnya menjatuhkan seseorang ke dalam jurang keputusasaan. Anto kini berada di titik terendah, menunggu bab terakhir dari perjalanan pahit usahanya. Akhir usaha dan penyesalan. Waktu terus berjalan, namun keadaan usaha Anto tidak kunjung membaik. Bengkel mebel yang dulu menjadi sumber harapan, kini kembali sunyi. Bahkan lebih sunyi dari sebelumnya. Pintu bengkel sering terbuka, tanpa ada satupun pembeli yang datang. Kayu-kayu tersisa mulai lapuk, alat-alat berdebu, dan suara palu yang dulu menjadi tanda kehidupan, kini hampir tidak pernah terdengar lagi. Satu persatu anak buah Anto pamit. Mereka pergi bukan karena benci, tetapi karena harus mencari makan untuk keluarga mereka sendiri. Anto hanya bisa mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Tidak ada lagi yang bisa ia tawarkan. Upah tidak ada, pekerjaan pun tidak pasti. Saat bengkel benar-benar kosong, Anto merasakan kesepian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Uang simpanan benar-benar habis. Tanah kosong di depan bengkel yang dulu dibeli dengan penuh kebanggaan, kini menjadi saksi bisu kehancuran. Pasir dan semen tak lagi berguna. Beberapa bahan bahkan terpaksa dijual murah untuk sekedar memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Anto duduk sendirian di bengkel, memandangi sisa-sisa usaha ayahnya. Ingatannya melayang pada Pak Kusno, pada masa-masa ketika bengkel ini penuh tawa dan kerja keras. Ia teringat pesan ayahnya tentang kesabaran dan prinsip hidup. Dadanya terasa sesak. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya jatuh juga. Ia menyadari bahwa kehancuran ini bukan datang tiba-tiba. Semua terjadi perlahan, dimulai dari kelalaian kecil, dari rasa percaya diri yang berlebihan, dan dari satu pelanggaran yang ia anggap sepele. Pantangan yang dulu ia janjikan untuk dijaga, ternyata menjadi batas yang tidak boleh dilanggar. Dengan sisa keberanian yang ada, Anto memutuskan kembali mendatangi Mbah Rohman. Ia tidak berharap banyak, hanya ingin menyampaikan penyesalannya. Saat bertemu, Anto menundukkan kepala dan menceritakan semuanya. Ia mengakui kesalahannya tanpa mencari pembenaran. Mbah Rohman mendengarkan dengan wajah tenang. Ia tidak marah dan tidak pula terkejut. Ia hanya berkata bahwa setiap pilihan memiliki akibat, dan tidak semua kesalahan bisa diperbaiki seperti semula. Penglaris bukan untuk diuji, dan pantangan bukan untuk dianggap ringan. Anto pulang dengan hati yang berat, namun juga dengan kesadaran yang lebih dalam. Ia akhirnya menerima bahwa usaha mebel itu telah berakhir. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan, selain pelajaran hidup yang sangat mahal. Beberapa waktu kemudian, Anto menutup bengkelnya. Ia membersihkan alat-alat peninggalan ayahnya dan menyimpannya dengan rapi. Ia tidak menjual semuanya, karena baginya itu bukan sekedar alat, melainkan kenangan dan bukti perjuangan Pak Kusno. Anto memilih bekerja serabutan untuk menghidupi keluarganya. Penghasilannya tidak besar, namun cukup untuk bertahan. Setiap kali melewati bekas bengkel mebelnya, hatinya terasa perih. Tetapi ia tidak lagi menyalahkan siapapun, selain dirinya sendiri. Di malam-malam sepi, Anto sering merenung. Ia menyadari bahwa rezeki bukan hanya soal ramai atau sepi, tetapi juga tentang menjaga amanah dan kepercayaan. Apa yang didapat dengan syarat, harus dijaga dengan tanggung jawab. Kisah Pak Kusno dan Anto pun menjadi pelajaran bagi orang-orang di sekitarnya, tentang kerja keras seorang ayah yang membangun usaha dari nol, dan tentang seorang anak yang bangkit, lalu jatuh karena melanggar janji. Sebuah kisah sederhana, namun penuh makna. Usaha mebel itu memang berakhir, tetapi pelajaran hidupnya akan terus melekat. Bahwa keberhasilan bisa datang dengan cepat, namun kehancuran bisa datang lebih cepat jika seseorang lupa diri. Dan bahwa penyesalan selalu datang di akhir,
saat semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki.